Akhirnya tiba juga kita di episode terakhir What If untuk season pertama. Kejadian juga waktu The Watcher akhirnya melanggar sumpahnya. Nah, apa saja yang terjadi di episode finale ini? Varian, let's talk about it. Sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian yang belum sempat menyaksikan episode finale ini bisa langsung merasakan pengalaman menonton maksimal yang seharusnya bisa kalian rasakan, lalu balik lagi ke sini nanti ya. Episode ini menjadi episode pamungkas yang menampilkan lanjutan kejadian beberapa episode sebelumnya yang berasal dari universe yang berbeda-beda. Pada saat menyusup ke Lemurian Star dan berhadapan dengan Batroc the Leaper, Kapten Carter dikejutkan dengan penampakan The Watcher yang memilihnya untuk bergabung dalam tim yang sedang dibentuknya. Di universe lain, The Watcher juga memilih Star-Lord T'Challa yang berhasil menyelamatkan Peter Quill dari Ego, lalu mengunjungi Gamora yang sedang bersama Tony Stark di Nidavellir ditemani A3. Eric Killmonger juga terpilih pada saat dia sedang dikejar oleh Pepper Potts, Shuri, dan Dora Milaje di Wakanda. Dan yang terakhir, The Watcher menculik Thor yang sedang sibuk melawan Ultron Sentries. Mereka berlima dibawa The Watcher untuk bertemu dengan Strange Supreme dan diberitahu mengenai perang melawan Ultron di Multiverse yang melandaskan terbentuknya mereka sebagai Guardians of the Multiverse. Sementara itu, Killmonger malah terobsesi dengan kepala Ultron Sentries yang dibawa oleh Thor dari universe-nya. Mereka berencana merebut Infinity Stone dari Ultron agar bisa dihancurkan menggunakan Infinity Crusher milik Gamora. Uatu lalu mengirim mereka ke salah satu universe untuk menjalankan rencana tersebut, di mana Strange menggunakan mantra perlindungan untuk memperkuat timnya dari serangan Ultron. Thor menyerang Ultron dengan Mjolnir-nya yang diperkuat oleh Strange dengan menggandakan Mjolnir tersebut dalam jumlah yang banyak, membuat T'Challa akhirnya bisa mencuri Soul Stone dari Ultron. Strange lalu mengirimkan kumpulan zombie dari universe lain untuk menyerang Ultron yang membuat mereka bisa pindah universe asal milik Ultron selagi Ultron sibuk meladeni Wanda versi zombie. Di realitas asal Ultron, Natasha Romanoff yang menjadi survivor malah merebut Soul Stone dari Guardians of the Multiverse. Carter lalu menjelaskan kalau mereka bersahabat di universe asal Carter, hingga membuat Romanoff pun direkrut bergabung dalam tim. Tidak lama kemudian Ultron datang untuk merebut kembali Soul Stone-nya. Dengan menggunakan 5 Infinity Stone yang dia miliki, Ultron mencoba menghancurkan bumi, namun Strange berhasil menggagalkannya berkali-kali. Guardians of the Multiverse pun bertempur dengan sengit melawan Ultron, hingga di satu titik Gamora menggunakan Infinity Crusher-nya untuk menghancurkan Infinity Stone di armor Ultron. Rupanya upaya tersebut gagal karena Crusher milik Gamora hanya dibuat untuk menghancurkan Infinity Stone dari universe-nya. Ultron kembali bangkit dan mencoba membunuh Strange, namun Carter dan Romanoff memanfaatkan situasi untuk melumpuhkan Ultron menggunakan panah USB milik Clint Barton yang telah berisi program AI Arnim Zola yang ditemukan oleh Romanoff. Berhasil, Zola dengan algoritma Hydra-nya menghancurkan AI Ultron. Namun tiba-tiba Killmonger menggunakan kepala Ultron Sentries yang ada di tangannya untuk merebut armor Ultron dan Infinity Stone. Arnim Zola yang kini mengambil alih tubuh Ultron akhirnya bangkit dan keduanya pun terlibat perebutan Infinity Stone. Menyadari mereka tidak bisa menang, Strange mengurung Zola dan Killmonger ke dalam Pocket Dimension. Sementara Uatu akhirnya mengembalikan anggota Guardians of the Multiverse kembali ke universe masing-masing. Sementara dia berjanji akan mengamati multiverse dari Nexus of Our Reality dan menjaganya semampunya. Kecuali Romanoff yang menolak kembali ke universe-nya yang sudah dihancurkan oleh Ultron. Uatu lalu mengirim Romanoff ke universe di mana Avengers telah dibunuh, menyisakan Nick Fury, Carol Danvers, dan Steve Rogers untuk menghadapi Loki dan para Asgardian. Sementara itu, Peter Quill bergabung dengan T'Challa untuk menghadapi Ego. Gamora kembali bersatu dengan Tony Stark dan Thor kembali menemui Jane Foster. Sementara di mid-credit scene, Kapten Carter menemukan armor Hydra Stomper di Lemurian Star dengan bantuan Romanoff di universe-nya. Sebenarnya bisa dibilang ini adalah akhir yang dramatis untuk series What If ketika kita melihat The Watcher berubah menjadi Protector of the Multiverse. Untuk season pertama ini mengambil konsep antologi di mana setiap episodenya masing-masing tidak saling berhubungan. Namun di episode terakhir akhirnya memperlihatkan kesimpulan dari masing-masing episode tersebut, di mana The Watcher mengumpulkan masing-masing karakter yang dianggap sebagai jawara, sebagai yang worthy untuk diajak bergabung ke dalam tim yang dibentuk oleh The Watcher yang akhirnya memiliki nama Guardians of the Multiverse. Nah, untuk grup yang satu ini sebenarnya nggak ada dalam komik, namun pendekatannya bisa dibilang mirip dengan Exiles. Di Exiles itu terdiri dari anggota X-Men dalam komik, tapi mereka juga terdiri dari karakter-karakter dari universe yang berbeda-beda atau realitas yang berbeda-beda yang sudah dihapus dari konsep ruang dan waktu untuk memperbaiki masalah di berbagai realitas alternatif di Marvel Multiverse. Nah, menariknya, edisi terbaru dari Exiles ini justru menampilkan atau memperkenalkan Peggy Carter
yang akhirnya benar-benar menjadi Captain America, dan itu diceritakan dalam Exiles isu nomor 3 with Peggy Carter as a Captain America. Nah, referensi dari dunia X-Men juga diperkenalkan melalui salah satu lokasi yang menjadi basis operasi The Watcher yang sebelumnya kita sebut dengan Nexus of All Reality. Meskipun memang tidak pernah disebutkan secara resmi dalam series ini, namun lokasi ini juga bisa saja menjadi salah satu lokasi yang terkait dengan X-Men, yang mana lokasi tersebut bernama Panopticon atau biasa juga disebut sebagai jantung multiverse. Bentuknya mirip seperti dengan lokasi Nexus of All Reality yang diperlihatkan secara nyata di episode ke-8 kemarin yang berupa Istana Kristal. Dari lokasi inilah akhirnya kita diperlihatkan oleh The Watcher beberapa realitas dari universe yang berbeda-beda yang cenderung berakhir dengan kisah yang menggantung. Akhirnya di episode 8 kemarin menampilkan Ultron yang menyadari kehadiran The Watcher dan bahkan mengambil alih basis operasinya di Nexus of All Reality atau Panopticon atau apalah namanya. The Watcher pada akhirnya mengarungi pertempuran hebat dengan Ultron Vision, namun pada akhirnya dia tetap saja dikalahkan. Mau tidak mau, The Watcher harus memilih beberapa karakter, beberapa juara yang dia yakini bisa bergabung untuk mengalahkan Ultron, dan pada akhirnya mereka menamai diri mereka sebagai Guardians of the Multiverse, di mana tugas mereka sebenarnya melindungi semua realitas dari serangan Ultron sentris. Mereka adalah Doctor Strange Supreme yang sebelumnya telah menghancurkan universe-nya sendiri setelah berupaya untuk memecahkan kebuntuan Absolute Point agar bisa menyelamatkan Christine Palmer, wanita yang dicintainya. Di sini Doctor Strange Supreme berperan sebagai tangan kanan dari The Watcher. Dia bahkan memiliki kekuatan yang sangat overpower yang disebabkan oleh semua energi magis yang sebelumnya telah dia serap, dan bahkan bisa dibilang dia sebagai MVP di episode ke-9 ini. Lalu ada Star-Lord T'Challa yang mana salah satu prestasi hebatnya adalah mampu membuat Thanos sadar dari rencana genosidanya di realitasnya sendiri. Dia akhirnya direkrut oleh The Watcher setelah berhasil menyelamatkan Peter Quill dari Ego di universe-nya. Lalu ada Captain Carter yang disebut sebagai legenda hidup Perang Dunia Kedua, yang mana dia menggantikan Steve Rogers sebagai subjek percobaan Super Soldier. Dia direkrut oleh The Watcher setelah melakukan pertarungan hebat melawan Batroc the Leaper, yang mana ini juga sebenarnya merupakan sebuah callback pertarungan antara Captain America dan Batroc di film Captain America The Winter Soldier. Berikutnya ada Killmonger yang merupakan penguasa Wakanda di universe-nya. Dia pernah mengkhianati Tony Stark bahkan sampai membunuhnya, dan ironisnya dia malah yang dipilih karena diyakini akan membuat sebuah keputusan yang tidak bermoral pada saat yang dibutuhkan. Dan akhirnya benar, cara ini berhasil membantu mereka untuk mengeluarkan Infinity Stone dari armor Ultron. Nah, yang menarik adalah Gamora yang dideskripsikan sebagai Champion of Sakaar yang terlihat berada di Nidavellir sedang menempa Infinity Crusher dan menghancurkan Infinity Gauntlet. Infinity Crusher ini sendiri diyakini bisa menghancurkan Infinity Stone, dan di realitas ini ternyata Gamora berhasil membunuh Thanos. Sayangnya episode yang menceritakan mengenai Gamora sebagai Champion of Sakaar ini tidak diceritakan di What If. Episodenya batal ditayangkan. Kemungkinan di universe tersebut Gamora tidak pernah diadopsi oleh Thanos dan malah terdampar di Sakaar. Menariknya, episode itu akan menjadi satu-satunya episode yang memperlihatkan Tony Stark selamat dari kematian, karena Tony Stark akhirnya terlihat di Nidavellir bersama dengan Gamora dengan menggunakan armor Hulkbuster-nya. Namun perhatikan, armor Hulkbuster ini terlihat agak berbeda dengan Hulkbuster yang kita lihat di live action MCU. Ini juga bisa menjelaskan bahwa sebenarnya yang terdampar di Sakaar kemungkinan bukan Hulk, melainkan Tony Stark dalam armor Hulkbuster-nya. Dan dia juga termasuk sebagai salah satu peserta gladiator dari Champion of Sakaar. Sementara untuk Gamora juga terlihat berbeda. Dia memiliki armor milik Thanos dan bahkan sekarang juga memiliki Twin Sword milik ayah angkatnya itu. Kemungkinan setelah membunuh Thanos, Gamora melucuti semua persenjataan dan perlengkapan milik ayahnya tersebut. Di sini juga diperlihatkan Infinity Gauntlet dihancurkan, sementara Infinity Stone-nya sebelumnya mungkin sudah dihancurkan terlebih dahulu dengan menggunakan Infinity Crusher. Ketika The Watcher menolak dengan tegas untuk memilih Tony Stark, mungkin saja ini merupakan ejekan atau riffing yang dilakukan oleh What If yang menegaskan bahwa sebenarnya MCU tidak melulu hanya sekedar tentang Tony Stark. Rekrutan terakhir adalah Black Widow alias Natasha Romanoff yang merupakan survival terakhir di universe Ultron. Di awal episode ke-9 ini terlihat Peggy Carter akhirnya menuju ke Lemurian Star untuk menghadapi Batroc the Leaper. Di sini Peggy Carter menggantikan posisi Steve Rogers, yang mana ini merupakan pengulangan opening film Captain America The Winter Soldier. Sama seperti di film tersebut, Natasha Romanoff mencoba membantu Steve Rogers alias Captain America untuk mencarikannya jodoh. Nah, di sini Romanoff juga melakukan hal yang sama untuk Peggy Carter. Dia lalu menyebut salah satu nama, yaitu Bernard. Nah, sebenarnya ini bisa jadi merupakan referensi untuk karakter yang diperankan oleh Jeffrey Wright dalam film Westworld. Namun sayang, Peggy Carter menolak lalu melompat dari pesawat tanpa
parasut, sama seperti yang selalu dilakukan oleh Steve Rogers. Berpindah ke universe yang lain, Star-Lord T'Challa berhasil menyelamatkan Peter Quill dari Ego the Living Planet. Ini juga sebenarnya merupakan salah satu adegan callback ketika Yondu Udonta menyelamatkan Peter Quill pada saat Thor sedang asik melawan Ultron Sentris yang merupakan tindak lanjut dari ending episode ke-7 kemarin. The Watcher akhirnya menculiknya dan dibawa untuk bertemu dengan Doctor Strange Supreme bersama dengan rekrutan lainnya. Thor dengan ketakutan berteriak setelah berada dalam genggaman The Watcher yang begitu besar. Tentu saja ini merupakan sebuah callback ke salah satu scene di Thor Ragnarok ketika Thor ditangkap dan dibawa melalui terowongan yang sangat memusingkan untuk bertemu dengan The Grandmaster. Ketika mereka semua berkumpul di sebuah pub yang diciptakan oleh Strange Supreme, Thor datang ke bartender untuk meminta bir dan akhirnya Thor yang kehausan mendapatkan bir yang diinginkannya. Ini tentu saja merupakan sebuah callback juga untuk film Thor Ragnarok ketika Doctor Strange mengerjai Thor dengan segelas minuman bir yang tidak bisa dia habiskan di Sanctum Sanctorum. Di sini The Watcher akhirnya menjelaskan bahwa Ultron kini telah berubah menjadi makhluk kosmik berkat kepemilikan Infinity Stone dan tubuh sintetisnya. Maka dari situlah rencananya untuk memisahkan tubuhnya tersebut dari Infinity Stone. Strange Supreme akhirnya memberikan penjelasan mengenai Ultron dan Infinity Stone dan bagaimana bahayanya jika keduanya disatukan. Nah, penjelasan ini merupakan sebuah callback juga untuk penjelasan yang dilakukan oleh Wong dalam film Avengers Infinity War. Sementara dalam pertarungan, Strange Supreme menggandakan jumlah Mjolnir milik Thor, yang mana sebenarnya ini merupakan mantra yang sama yang digunakan oleh Doctor Strange dalam film Avengers Infinity War ketika menghadapi Thanos dengan menggandakan dirinya, yang mana ini juga merupakan jurus yang sama yang bisa dilakukan oleh Naruto Uzumaki. Nah, yang lebih penting lagi, mantra ini mengingatkan saya kepada detail yang kita dapatkan dalam trailer Spider-Man No Way Home ketika Doctor Strange menggandakan jumlah gerbong kereta api ketika bersama-sama atau mungkin sedang menghadapi Spider-Man. Sementara itu, Kapten Carter menumpang di punggung T'Challa Star-Lord untuk menyerang Ultron. Ini juga merupakan callback dari adegan episode pertama ketika Kapten Carter menumpang di punggung Hydra Stomper. Masih tentang Kapten Carter, terlihat sekilas dia memegang Mjolnir ketika sedang melayang di udara. Apakah mungkin Kapten Carter juga merupakan salah satu yang worthy atau layak untuk menggunakan Mjolnir sama seperti Steve Rogers yang akhirnya terlihat dalam film Avengers Endgame pada saat berhasil mencuri Soul Stone dari Ultron? T'Challa mengatakan never doubt sticky finger. As Yondu says, never doubt sticky fingers. Nah, ini merupakan ajaran dari Yondu, di mana keduanya menggunakan teknik sticky finger ini di episode kedua ketika merebut controller dari The Collector. Strange Supreme akhirnya membuka portal untuk mengirimkan semua zombie untuk menghambat Ultron. Selain Scarlet Witch atau Wanda Maximoff versi zombie yang berhasil menyulitkan Ultron meskipun akhirnya gagal, di awal juga sempat terlihat zombie Captain America, The Falcon, dan juga zombie Hawkeye. Sebelum akhirnya ratusan zombie membanjiri planet tersebut. Nah, Guardians of the Multiverse akhirnya bertemu dengan Black Widow dari universe asal Ultron, di mana dia menjadi satu-satunya survivor untuk membuktikan kedekatan dirinya dengan Natasha Romanoff. Di universe asalnya, Kapten Carter menyebut nama ayah Natasha Romanoff dengan Ivan. I can prove it. Your father is Ivan? Yang mana nama tersebut pertama kali kita dengar ketika Red Skull di Vormir menyambut Natasha Romanoff dan Clint Barton. Lalu Kapten Carter juga menyebut nama Alexei. Your dad's Alexei? Yang mana ini tentu saja mengacu kepada Red Guardian yang memulai debutnya dalam film Black Widow. Red Guardian memang merupakan ayah angkat dari Natasha Romanoff. Memang agak sedikit berbeda dengan di komik. Kalau di komik, Alexei Shostakov adalah mantan suami dari Natasha Romanoff. Berikutnya, Peggy Carter juga mengklaim kalau Natasha Romanoff hanya mempercayai 3 orang di sepanjang hidupnya, dan salah satunya adalah Peggy Carter. Yang kedua adalah Hawkeye, dan yang ketiga ini menjadi perdebatan. Apakah dia adalah Nick Fury atau mungkin saja yang dipercayai oleh Natasha Romanoff yang terakhir adalah Yelena Belova, yang mana dia adalah saudari angkat perempuan dari Natasha Romanoff yang diperkenalkan pertama kali di Black Widow, dan dialah yang akan meneruskan legacy dari Black Widow di MCU nanti. Pertarungan antara Ultron dan Guardians of the Multiverse juga melibatkan adegan perebutan Infinity Stone. Dalam hal ini adalah Soul Stone yang berhasil dicuri oleh T'Challa. Nah, pada dasarnya dalam pertarungan puncak di Avengers Endgame, Avengers dan Thanos juga memperebutkan hal yang sama. Namun jumlahnya sudah lengkap dan itu sudah termasuk ke dalam Infinity Gauntlet yang dibuat oleh Tony Stark yang diperebutkan oleh Avengers dan Thanos. Ketika The Guardians of the Multiverse akhirnya berkumpul dan berpose untuk bersiap-siap menghadapi Ultron, kamera movement bergerak mengelilingi mereka, yang mana ini merupakan cara yang sama untuk memperkenalkan Avengers dalam film crossover pertama MCU tersebut.
tersebut, yang mana mereka bersiap-siap untuk menghadapi invasi Chitauri di New York. Pertarungan puncak memperlihatkan Guardians of the Multiverse akhirnya berhasil menahan Ultron dengan menggunakan rantai mistik milik Doctor Strange, sementara Infinity Crusher milik Gamora diluncurkan untuk mengeluarkan Infinity Stone dari armor Ultron. Nah, ini merupakan salah satu adegan yang serupa dengan pertarungan puncak di Titans dalam film Avengers Infinity War, ketika Spider-Man, Doctor Strange, Gamora, Drax, dan Mantis berhasil menahan Thanos, sementara Iron Man bertugas untuk melepaskan Infinity Gauntlet dari tangannya. Kita ketahui Natasha Romanoff kini dibekali dengan perisai atau shield milik Red Guardian yang dia temukan di ruangan arsip KGB di episode ke-8 kemarin. Akhirnya, shield milik Red Guardian ini hancur ketika menahan serangan dari kekuatan Infinity Stone milik Ultron. Sementara shield milik Captain Carter justru masih utuh. Ini merupakan indikasi bahwa sebenarnya shield milik Captain Carter memang terbuat dari vibranium, logam terkuat di universe. Sementara untuk shield milik Red Guardian sepertinya hanya terbuat dari logam biasa. Ini juga bisa dibilang sebagai salah satu ejekan untuk shield yang dibuat oleh John Walker dalam series The Falcon and the Winter Soldier, di mana shield tersebut akhirnya hancur setelah menahan pukulan dari anggota Flag Smasher. Killmonger akhirnya mengkhianati rekan-rekannya di Guardians of the Multiverse dengan merebut Infinity Stone dan armor Ultron untuk dirinya sendiri. Nah, ketika kamera mengungkap wujud terbaru dari Killmonger di episode finale ini, terdengar sekilas sebuah theme song yang sangat mirip dengan theme song ketika Killmonger diperkenalkan sebagai Raja Wakanda dalam film Black Panther. Kita akhirnya bertemu dengan Arnim Zola kembali yang berhasil melumpuhkan AI milik Ultron. Menariknya, Arnim Zola akhirnya memiliki tubuhnya sama seperti di komik, meskipun tubuh ini adalah Vision yang bahkan sangat komik akurat karena menampilkan wajahnya di bagian dada dan perut Synthezoid tersebut. Pada saat berniat kembali ke universe masing-masing, Captain Carter menatap foto Steve Rogers yang membuat The Watcher bertanya-tanya apakah dia akan kembali ke timeline semula atau memilih kembali ke timeline sebelumnya. Nah, adegan ini sebenarnya merupakan sebuah callback di mana Steve Rogers akhirnya menjatuhkan pilihannya untuk kembali ke timeline di mana dia bisa memenuhi janjinya untuk bertemu dengan Peggy Carter dan berdansa bersama. The Watcher lalu menjelaskan bahwa timeline masa depan Peggy Carter sebenarnya membutuhkan Captain Carter, dan jika kisah tersebut terus dilanjutkan, kemungkinan yang akan dihadapi oleh Peggy Carter nanti adalah Thanos, dan bahkan sebelumnya dia harus memperjuangkan kesepakatan Sokovia terlebih dahulu. Peggy Carter akhirnya menemukan armor Hydra Stomper, di mana Natasha Romanoff menjelaskan bahwa seseorang di dalamnya mungkin masih ada, dan ini menjadi indikasi bahwa Steve Rogers mungkin saja memang masih hidup di realitas ini. Namun sebenarnya ada plot twist tersembunyi yang belum terreveal atau terungkap di mid-credit scene ini, yaitu bisa saja Steve Rogers yang ditemukan oleh Captain Carter kini justru sudah menjadi The Winter Soldier. Dasarnya adalah kembali kita mengingat storyline yang diangkat oleh What If untuk realitas Captain Carter mengadaptasi storyline serupa di film Captain America The Winter Soldier. Dan karena Hydra di universe tersebut kemungkinan masih aktif di timeline Captain Carter, maka sama seperti di Secret Timeline, mereka bisa saja mengembalikan Steve Rogers namun kini dalam versi The Winter Soldier. Jadi di universe ini The Winter Soldier bukan Bucky Barnes, melainkan Steve Rogers. Namun perbedaannya kemungkinan The Winter Soldier versi universe ini tidak memiliki wujud yang sama seperti Bucky Barnes. Transformasinya kemungkinan berhubungan dengan Hydra Stomper, entah bagaimanapun caranya. Atau kemungkinan lain ada orang lain yang menjadi pengendali Hydra Stomper setelah Steve Rogers. Ini masih menjadi misteri. Yang jelas dengan pengalaman Captain Carter menjadi Guardians of the Multiverse, di satu titik kemungkinan mereka pernah berbagi cerita satu sama lain mengenai kejadian apa yang terjadi di universe masing-masing, dan dari situlah Captain Carter kemungkinan belajar untuk mengatasi setiap masalah dan problem yang akan dia hadapi berikutnya di universe-nya. Di sisi lain, Black Widow atau Natasha Romanoff menolak untuk kembali ke universe asalnya yang sudah dihancurkan oleh Ultron. The Watcher pun mengabulkan keinginannya dengan meninggalkan universe tersebut dan beralih ke universe yang sebenarnya dijelaskan oleh The Watcher membutuhkan sosok Black Widow, dan itu adalah universe yang ditampilkan dalam episode ketiga kemarin, di mana Hank Pym menggunakan setelan Yellow Jacket menghancurkan seluruh Avengers Initiative yang telah disusun oleh Nick Fury. Di ending episode tersebut memperlihatkan Nick Fury mendatangi lokasi di mana Steve Rogers membeku, lalu didatangi oleh Captain Marvel. Mereka pada akhirnya bertarung menghadapi Loki dan pasukan Asgardian. Nah, ending dari episode ke-9 ini sebenarnya menjadi bukti baru kalau The Watcher telah melanggar sumpahnya untuk yang kedua kalinya, karena kali ini
dia ikut campur dengan memindahkan Natasha Romanoff dari Universe Ultron ke Universe di episode ketiga. Ini adalah sebuah Nexus event dan yang menciptakannya adalah The Watcher sendiri. Meskipun pada akhirnya kita mengetahui kalau The Watcher kini malah berniat menjadi The Protector of the Universe. Nah, ada satu pertanyaan tersisa yang sengaja saya selipkan di akhir video ini, yaitu kenapa Uatu The Watcher memilih Eric Stevens alias Killmonger untuk bergabung ke dalam Guardians of the Multiverse. Seperti yang kita tahu, Eric Stevens di universe-nya bukan karakter baik, namun ini menjadi bagian dari rencana besar The Watcher. Dia tahu betul kalau Eric Stevens adalah salah satu karakter yang memiliki obsesi besar terhadap kekuasaan. Setelah berhasil melakukan propaganda di universe-nya yang membuat Wakanda dan Amerika saling berperang satu sama lain dan menimbulkan kekacauan dan kehancuran, Killmonger menemukan celah baru untuk menjadi penguasa dengan ranah yang jauh lebih besar, yaitu dengan menguasai Infinity Stone. Nah, The Watcher mungkin menjadi salah satu karakter yang sadar kalau Infinity Stone tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Dia bahkan sejak dari awal sudah mengetahui kalau Ultron tidak akan bisa dikalahkan jika dia tetap berada di Nexus of All Reality yang memang berada di luar jangkauan ruang dan waktu. Makanya dia mengirimkan para Guardians of the Multiverse ke salah satu universe yang dianggap sudah tidak memiliki kehidupan, hingga Ultron menyadari kehadiran mereka di universe tersebut dan membuat kesalahan dengan masuk ke universe itu. Sebenarnya ini adalah rencana awal dari The Watcher yang akhirnya membawanya kembali ke universe asalnya, karena The Watcher yakin hanya ada satu cara untuk menaklukkan Ultron, dan itu masih tersimpan di universe asal Ultron, yaitu sebuah drive yang telah berisi artificial intelligence Arnim Zola yang telah dikopi oleh Clint Barton. Ternyata benar, Black Widow akhirnya berhasil menembakkan anak panah milik Clint Barton tersebut ke mata Ultron yang memungkinkan virus Arnim Zola masuk ke mainframe Ultron, dan Zola berhasil melumpuhkan AI Ultron dan mengambil kendali atas tubuh Ultron. Ini adalah sebuah rencana yang sangat cerdas dari Uatu, karena Killmonger beneran akhirnya mengklaim Infinity Stone untuk dirinya sendiri, yang membuatnya akhirnya saling rebutan dengan Arnim Zola yang juga berniat untuk mengklaim Infinity Stone tersebut. Karena tidak ada kesimpulan di mana keduanya tidak mau saling mengalah, akhirnya dimanfaatkan oleh Strange Supreme untuk mengurung mereka ke dalam sebuah pocket dimension dan akan menjaganya. Strange Supreme sendiri berdasarkan ending ini bisa saja akan kembali hadir dan bahkan bisa menabatkan penampilan live actionnya di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nanti, karena karakter ini dalam series What If memiliki pengetahuan mengenai universe lain selain universe-nya, yang mana itu termasuk universe utama MCU yang selama ini kita sebut dengan Earth 19999 atau Sacred Timeline. Maka dengan event multiverse yang menjadi kacau dalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness nanti bisa saja melibatkan Strange Supreme yang bertemu dengan Doctor Strange dari Sacred Timeline. Dan kalau itu beneran terjadi bakalan epic sih. Lain halnya dengan The Watcher yang kini sudah menjadi Protector of the Multiverse. Event multiverse yang akan melibatkan Kang the Conqueror yang kini telah menimbulkan kekacauan dan bahkan sudah menjadi penguasa TVA di Sacred Timeline, dan bahkan kini memiliki begitu banyak varian dan kemungkinan akan membuat kekacauan yang jauh lebih besar dengan kemungkinan terjadinya perang antar multiverse, tentu saja akan melibatkan The Watcher juga nantinya. Entahlah apakah ini akan diperlihatkan di season kedua Loki nanti atau di season kedua What If, atau bahkan tidak mungkin akan diperlihatkan dalam sebuah series yaitu Secret Invasion. Kita tunggu saja. Nah, itu dia penjelasan dan beberapa detail yang kita temukan di episode finale What If ini. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian temukan dan informasi lain yang mungkin kalian ketahui, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya. Varian, terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.